Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Di sini kami akan berdiskusi tentang kasus yang hangat-hangatnya, yaitu Capres dan Cawapres Pemilu tahun 2024. Bagaimana sih keputusan MK yang ada di Indonesia ini tentang kasus tersebut? Sebelumnya, untuk memasuki diskusi ini, lebih serunya kita berkenalan terlebih dahulu. Saya Maida Royani bersama rekan-rekan saya. Di sini saya bersama Nujana Miten. Saya Reza Aprilia. Saya Ezra Gomgom. Saya Ade Trikunan Setia Mandar. Menuju diskusi kali ini, di sini tidak bermaksud untuk menjatuhkan perseorangan ataupun instansi-instansi lainnya, melainkan membahas tentang apa sih putusan MK sebenarnya pada saat Pilpres 2024 tahun kemarin, kemudian apa saja info terkait tentang putusan tersebut, lalu undang-undang yang mengatur di Indonesia juga apa saja. Pembahasan yang pertama akan saya tanyakan kepada teman saya, itu Ezra. Bagaimana Ezra putusan MK yang seharusnya di Indonesia? Nah, jadi yang kita tahu bahwa pemimpin negara harus memiliki batas usia. Karena ya kita tahu orang yang sudah berumur pasti memiliki pemikiran dan mental yang stabil gitu. Contohnya seperti di Amerika, mereka memiliki batas usia pemimpin negara itu 35 tahun. Nah, berarti ini peraturan yang bukan baru, tapi sudah banyak diterapkan di berbagai negara gitu. Nah, pada saat Pilpres, MK melakukan pengujian permohonan untuk batas usia sesuai memenuhi legalitas sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Namun ada pertentangan dalam litigasi publik, terutama di kalangan generasi muda. Mereka merasa aspirasi mereka tidak terakomodasi. Nah, di sini MK memiliki kewenangan untuk menguji Undang-Undang Dasar 1945 yang telah yang didasarkan pada pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Nah, yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang RI tahun 1945. Nah, mungkin dari itu yang saya tangkap dari putusan MK pada saat Pilpres 2024. Saya kembalikan kepada Nih. Baik, jadi sesuai tadi penyampaian Ezra sampaikan, bahwasannya kalau putusan MK tersebut sebenarnya yang ada di Indonesia itu sebagai tadi ya yang udah Ezra sampaikan. Jadi putusan tersebut bersifat final dan mengikat, tidak ada yang bisa mengganggu-gugat, tidak ada yang bisa membatalkan, betul begitu? Lalu pasti kita semua perlu apa sih tanggapan orang-orang tentang putusan tersebut? Nah, di sini saya akan menanyakan kepada teman saya lagi dengan Nia. Bagaimana pendapat Nia tentang putusan MK semalam? Adapun pendapat saya di sini sebagai pemantik tentang putusan MK yang terjadi pada tahun 2024 kemarin. Jika seorang capres dan cawapres berumur 30 tahun dan dia ingin menduduki jabatan sebagai capres dan cawapres, sebelumnya dia harus memiliki pengalaman seperti bupati, gubernur, dan lain sebagainya. Nah, jika dia memiliki pengalaman, maka bisa menduduki jabatan tersebut. Kenapa? Karena itu kesempatan bagi mereka menjadi seorang pemimpin di kemudian harinya. Di sini ada beberapa faktor pendukung dan tidak pendukungnya. Kalau pendukungnya, seandainya pada saat pemilihan itu dilakukan secara jelas, maka itu sah saja. Namun, jika tidak jelas, itu harus melewati syarat-syarat yang memenuhi. Baik, berarti tanggapan Nia tadi tentang bagaimana putusan MK itu terjadi. Jadi dari penyampaian Nia tadi bahwasannya kalau seseorang itu punya pengalaman di sebelumnya, kayak dia pernah menjadi gubernur, wali kota, dan lain sebagainya, dia bisa menduduki jabatan tersebut. Namun jika tidak, berarti dia tidak dapat menduduki jabatannya sebagai capres ataupun cawapres. Dan pada saat pemilihan, kalau seandainya
dia memenuhi syarat, maka itu sah-sah saja, ya kan ya? Iya, betul. Namun jika dia tidak memenuhi syarat, berarti dia harus memenuhi syarat tersebut agar dapat melakukan pemilihan itu secara kondusif. Oke, selanjutnya tadi kita sudah membahas tentang putusan MK sebenarnya, terus pendapat putusan MK. Selanjutnya yaitu hasil dari putusan tersebut apa sih? Karena kan itu penting. April, bagaimana putusan MK yang ada di Indonesia? Boleh dijawab? Gini kawan-kawan, MK sudah mengeluarkan beberapa putusan-putusan terkait putusan-putusannya seperti putusan nomor 164 garing PUU ayat nomor 22 tahun 2024 tentang permohonan pengujian materi terhadap Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Dan juga ada putusan nomor 133 garing PUU nomor 22 tahun 2024 tentang permohonan pengujian materi terhadap Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Nah, putusan selanjutnya yaitu putusan nomor 70 garing PUU nomor 22 tahun 2024 tentang permohonan pengujian ketentuan persyaratan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden. Namun kawan-kawan, MK juga sudah menolak permohonan ini sehingga ketentuan batas usia berlaku pada umur 40 tahun. Nah, sekian dari saya, Memel. Baik, berarti nyambung dong, ya kan teman-teman, nyambung apa yang disampaikan oleh Ezra, apa yang disampaikan oleh Nia juga itu sudah tertuang di dalam putusan tadi, bahwasanya dinyatakan di situ ada tentang batas usia yang 30, terus ada juga tadi tentang bagaimana sih putusan kekuasaan kehakiman tersebut. Baik, berhubung diskusi kita sudah dibahas 3 poin, memasuki poin keempat yaitu poin yang terakhir teman-teman. Jadi di sini kita harus menanyakan apakah putusan ini tepat atau tidak. Boleh dijawab oleh Kak Jana. Baik, di sini menurut Jana, keputusan MK itu sudah tepat karena mengandung hal yang kompleks dan tergantung pada perspektif masing-masing pihak. Ada beberapa argumen yang dapat dipertimbangkan tuh. Yang pertama, argumen mendukung putusan MK yang berisi satu, kepastian hukum. Putusan MK memberikan kepastian hukum bagi semua pihak terkait, termasuk calon peserta pemilu dan pemilih. Dengan adanya keputusan yang jelas, proses pemilu dapat berjalan lebih lancar. Nah, yang kedua, pentingnya integritas pemilu. Dengan menolak gugatan yang dianggap tidak substansial, MK berupaya menjaga integritas dan kredibilitas pemilu. Ini penting untuk memastikan bahwa hasil pemilu mencerminkan kehendak rakyat. Nah, yang kedua, ada argumen menentang putusan MK yang berisi satu, kekhawatiran terhadap demokrasi. Beberapa kritikus berpendapat bahwa putusan MK bisa mengurangi daya saing politik, terutama bagi partai-partai kecil atau calon independen yang mungkin terhalang oleh syarat ambang batas. Yang kedua, ada transparansi dan akuntabilitas yang berisi ada kekhawatiran bahwa penolakan terhadap gugatan dapat mengurangi transparansi dalam proses pemilu, terutama jika ada isu-isu yang belum sepenuhnya terungkap atau yang diselesaikan. Yang ketiga, ada dampak sosial dan politik yang berisi putusan ini berdampak pada stabilitas politik dan sosial, terutama jika ada kelompok yang merasa dirugikan oleh keputusan tersebut. Baik, terima kasih ya Jana. Jadi hasil diskusi kami pada podcast kali ini sudah kita dengar bersama-sama. Kesimpulannya bahwasanya kalau seandainya capres dan cawapres tersebut memiliki pengalaman, mau dia di kedudukan sebagai wali kota, gubernur dan lain sebagainya, berarti dia bisa menduduki jabatan tersebut. Jika tidak, dia tidak memenuhi syarat pada saat pemilihan. Kalau seandainya prosesnya itu jelas, syarat-syaratnya memenuhi, berarti proses pemilihannya itu dapat dilakukan berlangsung secara kondusif. Jika
tidak, maka harus memenuhi syarat-syarat. Begitu kan teman-teman? Untuk mempersingkat waktu, mungkin podcast kami kali ini cukup sampai di sini saja. Kurang dan lebihnya kami mohon dimaafkan. Sudah cukup ya teman-teman penyampaian kami tadi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.